kita akan ngobrol dengan salah satu atlet tinju kebanggaan Kalimantan Barat kita, dan yang pastinya juga baru-baru ini beliau bertanding dan meraih juara. Tidak mudah merubah tangan kanan menjadi tangan kiri dengan bobot yang harus kita pukul orang dengan jatuh dengan dan lain-lain, karena nggak mudah. Karena kan itu. kita ketahui juga bersama bahwa tangan kiri kadang kalau kita jarang gunakan kan lemah ya, lebih lemah powernya gitu. Hai pemirsa dan pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yolanda Midadikta di RRI Pontianak. Dan tentu saja masih di podcast kita Kupas Kulik Isu Kapuas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu atlet tinju kebanggaan Kalimantan Barat kita, dan yang pastinya juga baru-baru ini beliau bertanding dan meraih juara. Nah, juara apakah itu? Kita langsung saja menyapa tamu kita hari ini, yaitu Bang Hisar Mawan. Halo Bang Hisar Mawan, apa kabar? Ya, halo, baik. Luar biasa sekali ya. Saya merasa duduk di sini saya merasa jadi samsak. tinju saya enggak ya, tapi yang pastinya dari Bang Hisar Mawan ini adalah ada julukannya Hisar the Pac-Man ya, betul ya? Iya. Wah ya, apakah kita harus langsung tanya kenapa disebut Hisar the Pac-Man? Boleh dijelaskan nggak? Karena dulu waktu saya masih amatir, ada teman saya namanya Ari Agustian, dia juga petinju juga, sampai sekarang masih. Kemarin baru main menang dia. Dia bilang Pacquiao katanya. Saya kan heran nih, Pacquiao tuh yang mana ya? Saya dulunya kan betinju tangan kanan, bukan kidal. Saya bukan asli kidal. Jadi ketika saya lihat permainannya itu sangat luar biasa. Permainan sangat luar biasa, dan saya rasa saya mungkin bisa berubah gaya gitu loh. Agar saya itu nggak kena pukul terus. Kalau kanan sama kanan itu kan mudah dipukul. Tapi kok dengan kidal jaraknya kan agak bisa di kata bahasa itu ditakar gitu loh. Ditakar baru jadi lebih enak untuk ngehindar dan lain-lain. Dan makanya itu saya belajar dari Manny Pacquiao, yaitu petinju Filipina, teknik, speed dan lain-lain seperti itu. Nah, dari kanan ke kidal tadi itu bagaimana proses? Maksudnya sulit nggak? Dari yang kita biasa ninju tadi kekuatan sebelah kanan, tiba-tiba kita rubah ke kidal. Atau itu seperti biasa aja? Itu sangat sulit karena tidak mudah merubah tangan kanan menjadi tangan kiri dengan bobot yang harus kita pukul orang dengan jatuh dengan dan lain-lain, karena nggak mudah. Karena kan kita ketahui juga bersama bahwa tangan kiri kadang kalau kita jarang gunakan kan lemah ya, lebih lemah powernya gitu. Jadi memang perlu latihan berapa lama tuh? Kalau saya latihan itu bisa dibilang dari amatir 2011 sampai ke 2014 saya masuk ke Porprov. Jadi jenjang waktu itu lumayan 3 tahun ya untuk latihan jadi kidal tadi kidal ya? Itu ya. Jadi memang terinspirasi dari salah satu juga petinju dunia ya, karena kidal ya. Iya. Jadi akhirnya jadilah Hisar Pac-Man ini. Iya, Oke, tapi kita sebelum lebih jauh lagi, kita mau tahu dulu asal mulanya. Apakah memang dari kecil cita-cita mau jadi petinju atau emang itu berjalan aja gitu? Dulu saya atlet sepak bola. Oh, malah sepak bola. Kaki ya? Larinya ke tangan sekarang. Nah, itu kemudian? Saya dulu kan pemain bola Persibeng, Persatuan Sepak Bola Bengkayang, salah satu penguat daerah. Jadi saya dari SD sampai ke SMA saya main bola. Terus saya berpikir nih, kalau di sepak bola saya nggak mungkin bisa maju karena kita berkelompok kan seperti itu. Dan akhirnya saya dikenalkan namanya Romi Wasar, yaitu petinju profesional dari Ambon. Kamu mau jadi petinju nggak? Fisik kamu oke katanya. Saya bilang, aduh saya ini kecil, pendek, nggak mungkin saya bisa jadi petinju. Bisa katanya, yang penting kamu latihan. Akhirnya saya latihan. Nah, itu 2011 pertama kali saya ikut Popnas, Pekan Olahraga Nasional di Riau, Pekanbaru Riau. Itu pertama kali. Itu yang pertama kali di Riau. Itu bagaimana perasaannya?
pertama kali ikut lomba atau pertandingan tinju? Ya saya waktu itu persiapan hanya 1 bulan, itu pun hanya lari, saya nggak tahu teknik dan lain-lain. Rasanya sih itu pengen loncat di ring itu, pas kena pukul itu kan langsung wah gila, pusing kepala saya kan, pengen loncat saya. Pas itu kan kejuaraannya nasional, mereka nih kuat-kuat gitu kan, dan akhirnya saya kalah di situ. Kalah dan kemudian apakah itu jadi memotivasi untuk latihan lebih lagi, atau yang awalnya tadi kita kan nggak tahu basicnya ya, berarti Bang begitu ke nasional itu belum tahu basicnya seperti apa. Nah setelah itu akhirnya latihan dengan profesional lagi atau bagaimana? Setelah itu saya ini kan dari awal memang ngefans idola, saya itu Daud Yordan. Oh baik, salah satu atlet kebanggaan juga ya, Iya. tidak hanya Kalimantan Barat bahkan Indonesia. Iya, karena dulu waktu saya SMP, saya suka nonton dia di TV. Jadi tetangga saya itu kan buka, di rumah saya nggak punya TV yang bagus. Akhirnya saya bergadang sampai jam-jam 12 itu pengen nonton dia nih. Daud Yordan tuh seperti apa sih? Terus teman saya bilang, Daud Yordan tuh orang Ketapang katanya. Dia juara dunia, hebat. Wah, jadi setiap dia jadwal bertanding saya nonton dia. Kan seperti itu. Berarti hanya awalnya justru karena ngefans, kemudian latihan hanya lihat dari layar televisi, melihat teknik-tekniknya dan lain sebagainya. Itu kan saya nonton di YouTube. Oh Nah, ya. di YouTube. Setelah itu saya latihan di Cibinong, itu tempatnya anak Platda. Platda itu orang-orang jago-jago di Bogor. Udah 2015 itu saya pulang. Saya berharap bisa ketemu Daud Yordan, biar bisa ikut dia. Dan Tuhan kasih saya jalan. Akhirnya 2016 di bulan 2 waktu itu dia datang di Bengkayang, datang Bengkayang dan dia bilang, "Saya pengen buka sasana tinju," katanya. Itu untuk profesional. Dan itu saya rasa saya sangat beruntung, saya sangat bersyukur bisa ketemu beliau. Dan akhirnya saya tidak percaya ini seorang juara dunia itu berbicara sama saya. Dan akhirnya saya cerita ke orang-orang kampung saya nih, saya bilang, "Oh, Daud Yordan ngomong sama saya loh." Mereka bilang, nggak mungkin, kamu kan siapa sih gitu kan. Tapi akhirnya dengan PD saya pergi di sana. Waktu itu Bang Daud kasih saya 800.000 untuk saya berangkat di Kayong Utara. Saya bawa 1 tas sama motor buntut saya di sana. Dan akhirnya saya banyak belajar dari beliau. Berarti langsung berangkatkan ke Kayong Utara oleh Bang Daud Yordan. Iya. Nah pada saat itu sekolah. Saya sudah tamat. Oh sudah tamat. Iya. Jadi pada saat itu memang mau fokus ke tinju. Ya lagi. Gitu. Iya. Atau lagi dalam masa kerjaan atau dan lain sebagainya. Waktu itu saya pengangguran, saya nggak punya pekerjaan. Jadi memang tepat sih sebenarnya Iya. ya. Jadi karena belum ada pekerjaan, ada waktu berarti untuk latihan. Iya. Begitu. Nah, kalau kita lihat ini ya pemirsa dan juga pendengar, untuk Bang Hisar Mawan ini ya pernah bertanding 18 kali, Iya. kemudian juga menang 14 kali, menang TKO 7 kali, kalah 2 kali dan draw 2 kali. Mungkin boleh dijelaskan kepada pemirsa dan juga pendengar ini bagaimana nih pertandingannya, dan ini kan karena udah ada beberapa 18 kali pertandingan ini. Yang paling berkesan buat Bang Hisar Pigman ini. Yang paling berkesan saya sih ketika saya kalah ya di waktu itu di Martin Daniel. Mungkin saya kalah itu bukan kalah karena ini angka, tapi kalah diakalin oleh suatu acara itu. Karena ya saya rasa waktu pertandingan itu kita menang jauh. Ya memang mungkin karena saya melawan petinju tuan rumah, akhirnya saya dikalahin angka. Itu yang membuat saya nangis, saya sedih dengan perjuangan saya yang luar biasa. Tapi seorang Bang Daud Yordan selalu percaya sama saya, selalu memberi saya motivasi, semangat. Makanya saya bilang sampai titik sekarang seorang Daud Yordan itu adalah malaikat dalam hidup saya. Tidak ada yang bisa menggantikan dia, karena dia orang tua saya, dia abang saya, dan dia orang-orang yang memberi hidup saya sampai sekarang. Yang memberikan kesempatan itu dari awal mula gitu ya. Seperti itu. Wah luar biasa sekali. Dan juga Bang Hisar ini baru saja mengikuti pertandingan ya. Ini untuk WBC. Iya. Wah itu di mana untuk juara WBC Asia? Itu kan kemarin
ada tawaran untuk kejuaraan WBC Asia dengan mereka melihat rekor saya seperti apa dan akhirnya mereka tertarik nih. Saya dipromosikan untuk di kejuaraan WBC Silver Asia. Itu dilaksanakan kapan? Di tanggal 26 kemarin di Ponorogo, Jawa Timur. 26 Juli berarti ya? Iya. Baru saja. Iya, baru berarti satu dia baru minggu. pulang. Iya, baru 1 minggu yang lalu seperti itu. Baik. Nah itu yang diraih adalah ini ya buat pemirsa dan juga pendengar, Bang Hisar ya. Iya. Mohon maaf. Ini sudah mendapatkan medali WBC silver. Sabuk. Sabuk ya? Iya, sabuk. Oh, sabuk sebutannya, sabuk silver. Silver Asia. Ini gimana? Boleh dijelaskan kan? Mungkin saya awam dan mungkin pendengar dan juga pemirsa kita masih awam. Ini maksudnya seperti apa? Sabuk Silver Asia WBC ini mungkin kawan-kawan bisa atau masyarakat bisa melihat Google atau di internet betapa pentingnya sebagai petinju memiliki sabuk WBC, yaitu WBC itu di badan tinju itu kan ada 4 yang diakui dunia, ada WBC, WBA, WBO dan IBF. Dan saat ini sabuk yang paling bergengsi itu WBC. Ketika orang bisa memiliki sabuk WBC, itu adalah puncak karir mereka yang tertinggi bagi mereka, karena tidak mudah bisa dipromosikan untuk kejuaraan WBC untuk bertanding dan merebutkannya. Untuk mempersiapkan ke pertandingan WBC ini berapa lama latihannya? Saya persiapannya hampir 3 bulan ya untuk menghabiskan waktu dedikasi saya untuk merebut ini sabuk WBC ini, dan saya harus nurun 16 kilo dalam. Oh jadi memang dia ada kriteria untuk berat badan juga berarti ya? Iya. Berarti waktu itu pada saat itu berapa? Saya di 68. Harus turun 15. Harus turun sekitar, kemarin saya timbang sebelum pertandingan itu 52,6. Sedangkan saya harus main 53,5 begitu. Jadi dia harus pas. Ya. Harus pas, tidak boleh lebih bahkan setengah kilo. 1 on pun tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Jadi itu bisa didiskualifikasi seperti itu? Kalau lebih 1 on dia bisa bertanding, tapi dia tidak bisa ini mengambil gelar itu. Seperti begitu. itu. Jadi Ya. memang harus pas-pas begitu. Harus ya? pas atau kurang. Yang penting jangan lebih. Jadi begitu ya buat pemirsa dan pendengar, mungkin ada yang belum mengerti begitu ya. Nah jadi ini yang persiapannya 3 bulan, memang full latihan. Iya. Nah ini kan menarik nih ya, pemirsa dan pendengar. Kita mungkin pemirsa dan pendengar juga belum tahu profesinya selain petinju apa nih? Profesi saya di Pol PP, di Polisi Pamung Praja, yaitu di Kayong Utara. Saya berterima kasih juga kepada kasat saya Pak Andre Chandra ya, dan Pak Sekretaris saya Pak Mojafar udah memberi saya izin, memberi saya rekomendasi untuk persiapan setiap yang laga yang akan saya jalani. Dan saya berterima kasih juga kepada Bapak Bupati Kayong Utara yang Pak Romi Wijaya dan Pak Amro telah memberikan saya waktu untuk persiapan di pertandingan saya. Oke, nah bagaimana mengatur antara pekerjaan tadi sebagai ya PNS lah ya, begitu, dengan sebagai petinju untuk jadwal latihan? Ya karena saya dikasih rekomendasi dari mereka untuk fokus di pertandingan. Ya latihan kita nggak di kantor lagi, tapi kalau kita di kantor latihan kita nggak akan bisa mengejar apa yang yang fokus untuk dikejar dalam di pertandingan. Oke, dari 18 pertandingan yang sudah dijalani ya, yang paling berkesan menurut Bang Hisar sendiri apa dari semua 18 kali pertandingan selama ini? Yang paling berkesan yaitu kejuaraan WBC ini. Itu lawannya dengan siapa waktu itu? Melawan Thailand. Dari petinju Thailand. Dia kemarin baru selesai menang KO juga di ronde 3 lawan petinju Jepang.
merebut kejuaraan WBF di sana di bulan Mei kemarin dia. Makanya akhirnya dipromosikan untuk melawan saya di merebutkan sabuk lowong di kelas 53,5 yaitu sabuk silver Asia WBC gitu. Jadi itu adalah salah satu pengalaman, karena tadi seperti yang udah disampaikan ya, bahwa ini adalah yang sangat diperebutkan oleh para petinju-petinju. Iya. Puncak karir. Iya. Begitu. Nah, dari Bang Hisar sendiri, kita mau tahu pukulan mematikannya, karena udah mendapat sabuk tadi silver. Apa nih rahasianya, strateginya dari Bang Hisar sendiri? Kalau saya sih memang terkadang kalau di atas ring itu otak saya itu digerakin oleh Daud Yordan. Jadi apa yang diomong itu langsung merasa bergerak. Terus dia kasih, ayo Pac-Man, jadi otak saya langsung terinstall. Oh saya ini di atas ring seperti Pacquiao gitu loh. Sudah terchemistry ya? Ya. Jadi saya merasa ini bukan Hisar loh, ini Pacquiao gitu loh. Jadi kayak ketika dia bilang, ayo Pac-Man, langsung saya terinstall sendiri tubuh saya gitu sebenarnya. Oh saya harus seperti ini mainnya, dan saya harus lincah dan harus mana waktu saya mukul untuk KO, mana waktu saya untuk menghindar, mana waktu saya untuk melemparkan pukulan seperti itu. Kalau kedepannya ada target lagi nggak dari Bang Hisar sendiri? Saya ingin seperti Bang Daud sampai ke dunia. Saya berharap kedepannya salah satunya pemerintah yang ada di Kalimantan Barat mungkin peka terhadap petinju-petinju yang ada di Kalimantan Barat, karena sebenarnya kita tuh banyak petinju-petinju hebat yang bisa terlahir dan bisa seperti Bang Daud, tapi kan prosesnya panjang, tidak mudah. Tantangannya sebagai seorang petinju apa nih Bang Hisar? Saya yang buat saya pengen yaitu turun berat badan. Jadi memang harus tadi ya? Iya harus. Itu kenapa? Karena harus diet ya? Iya, saya waktu kemarin persiapan 10 hari saya nggak makan nasi. 10 hari. Jadi hanya sayur-sayuran protein? Saya hanya makan telur 2 sama daging ayam 3. Terus saya selingi sama white protein sama BCAA. Seperti itu. Untuk power ya? Ya. Luar biasa. Nanti mungkin boleh dikasih tips untuk saya. Dan saya juga mau diet. Ya, dan saya juga ini berterima kasih kepada kemarin juga saya persiapan yang membantu saya itu Pak Darmawan Dery. Dia salah satu sebagai sabandar di KSOP. Seperti itu. Gitu. Dan kalau kita lihat tadi juga di profilnya Bang Hisar sendiri, memang di sini ada pelatih, ada Edin Diaz dan Tri Fernandes. Ini memang orang kita Kalimantan Barat atau bukan? Dia asli. Kalau Tri Fernandes itu pelatih lapis 2. Yang lapis pertama itu si Edin Diaz. Edin Diaz itu asli orang Kayong Utara. Sedangkan Tri Fernandes itu di Pontianak aslinya. Oke, nah ini menarik juga nih, kalau misalnya Bang Hisar ini kan lahirnya di Bengkayang ternyata ya, lahirnya asli nih anak Bengkayang, Abeng, anak Abeng, Bengkayang, tapi Abeng. akhirnya kayak jodoh aja gitu ketemu dengan Bang Daud dan jadi bertugas di sana. Saya sebelumnya saya belum bekerja. Saya belum bekerja. Saya itu waktu itu ada main di SSA itu kan di GOR. Ya. Saya langsung lihat Sasana itu. Kalau saya bisa ketemu Daud Yordan, mungkin saya bisa kali seperti dia gitu. Kalau enggak seperti dia pun ya dapatlah sedikit-sedikit ampasnya gitu kan. Tapi memang Tuhan itu nggak tidur. Tuhan itu kasih jalan. Makanya saya bilang seorang Daud Yordan itu malaikat dalam hidup saya. Dia yang bantu saya. Di tahun 2019 saya masuk di Pol PP di pemerintahan Kayong Utara. Itu yang membuat saya sangat bersyukur. Saya kenal orang hebat. Dan itu bukan hanya untuk saya, tapi keluarga saya pun dibantu. Dia seperti abang saya, adik saya sekarang jadi tentara juga karena Daud Yordan. Jadi emang semesta itu menyatukan ya. Iya, seperti Nah itu. ini kan menangnya 14 kali, ini apa aja nih? Untuk dalam pertandingan apa saja? Itu
pertandingan resmi semua sih itu. iya, iya. Pertandingan resmi semua yang ada di Indonesia. Di Indonesia. Berarti Iya. kalau yang baru yang dunia atau internasional baru yang WBC Iya, ini. karena untuk mendapatkan WBC Asia ini tidak mudah. Dia harus dipromosikan dulu. Ah, baik. seperti itu. Jadi melihat dulu track recordnya ya. Iya. Baru bisa dipromosikan Iya. gitu untuk naik ke WBC Iya. itu. Wah, luar biasa ya. Jadi tidak mudah bisa tiba-tiba kamu kejuaraan Apa WBC. perasaannya waktu itu ketika di ring tum dinyatakan menang? Oh, udah bunyinya ya. Oh, saya itu waktu pas naik di ring, pas saya pukul dia dengan jab, straight lempar hook dan akhirnya dia jatuh. Bentar, sebelum dilanjutkan. Bagaimana pukulan jab-jabnya? Nah, boleh dipraktikkan jabnya? Oh, Nah, boleh. begitu. Asik. Nanti saya latihan ya. Saya mau jadi petinju biar berotot. Dan itu yang buat saya semangat itu Bang Daud, dia kan langsung hadir di pertandingan saya. Makanya pas dia bilang, ayo Pac-Man, saya langsung terinstal otak saya nih. Begitu dinyata. Tapi ya pada saat itu emang yakin menang. Saya sih dari yakin karena di situ ada legenda yaitu abangnya Bang Daud sendiri yaitu Bang Om Damianus Yordan. Baik. Ya, jadi saya yakin nih ada orang-orang hebat di samping saya pede dengan kemampuan saya, kerja keras saya, dan saya akan menangkan pertandingan itu. Saya nggak tahu menang KO atau menang yang pasti saya akan menang. Saya waktu di di acara satu stasiun TV di MNC TV saya jelaskan saya pasti akan menang. Saya nggak tahu menang angka atau menang KO, yang pasti saya akan memberi yang terbaik untuk Indonesia. Dan ketika itu menjadi kenyataan, apa perasaannya? Apakah pada saat itu akhirnya gitu kerja kerasnya? Sebelumnya memang WBC ini mimpi saya, salah satu mimpi saya yang harus saya kejar, kan gitu. Karena WBC ini sangat bergengsi di antara semua badan tinju. Saya nggak bilang badan tinju lain yang gimana, tapi memang WBC itu setiap petinju yang dapatnya sangat bahagia, bangga dan senang sekali gitu. Makanya mimpi saya itu salah satunya ingin jadi juara WBC. Itu adalah mimpi yang itu. sudah tercapai. Iya. Dan kemudian selanjutnya adalah mungkin ke tingkat-tingkat yang lainnya yang lebih tinggi lagi amin itu ya ya. Allah. Tapi sudah ada persiapan, latihan dan lain sebagainya untuk ke tingkat atau tergantung lagi kita melihat promotornya. Semoga aja sampai ke jenjang ke internasional, maksud saya ke dunianya. Dan ini kan lagi refreshing dulu selesai pertandingan ya kan, nanti. Berarti ini lagi balas dendam makan-makan atau Wah, udah? iya makanya langsung gemuk ini. Oh, kemarin waktu tanding kurus dari ini. Kurus sekali kemarin kan karena nurun berat. Baik. Terus saya harus naikin kemarin selesai timbang badan dalam satu hari saya naik 7 kilo. Ya. Nurunkan 15, tapi waktu yang 16 kilo itu dalam berapa hari? 16 kilo itu dari pas persiapan saya. Jadi itu berapa lama untuk nurunkan 16 kilo? Hampir 3 bulan. Nurunkan 3 bulan 16 kilo, naikin satu hari 7 kilo. Wow. Makanya lebih baik saya mau dietnya. Iya, tapi harus olahraga, jangan nggak makan gitu kan. Nah itu. Salahnya itu. Saya harus makan, tapi makan ngantuk. Oh iya. Itu yang bahaya. Oke, jadi terakhir kita sebelum apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan juga pendengar dari Bang Hisar Pac-Man ini supaya lebih termotivasi lagi. Mungkin kan di luar banyak nih atlet-atlet kita seperti yang Abang tadi sampaikan ya, hanya banyak sekali atlet-atlet muda kita yang mungkin ingin seperti Bang Hisar Pac-Man ini. Boleh disampaikan kepada pemirsa dan pendengar. Ya, pertama-tama sih saya bersyukur kepada orang tua saya yang telah melahirkan saya ya, dan saya kan ibunya udah meninggal, mama saya udah meninggal di 2014. Saya juga nggak tahu jati diri saya waktu itu. Saya harus seperti apa dan bagaimana. Saya kuliah, saya nggak punya uang. Saya mau bekerja, saya nggak mampu. Lebih baik saya jadi atlet. Karena termotivasi dari seorang Daud Yordan, yaitu idola saya. Dan saya berterima kasih kepada abang saya Hyar Ismansyah juga. Dia atlet sekarang tarung bebas juga dia. Saya sangat bersyukur punya abang seperti dia juga dan adik saya Irawan.
mereka beri saya semangat, kerja keras, dedikasi semua di situ. Dan Pak Dery juga telah membantu saya untuk di masa persiapan saya kemarin. Saya bersyukur orang-orang hebat ada di sekeliling saya, dan saya berharap pemerintah daerah mampu membantu anak-anak yang ingin memiliki cita-cita tinggi, bukan hanya di tinju tapi di sepak bola, di atletik dan lain-lain, sehingga mereka mampu tertata, karena apa yang kita keluarkan harus kita masukkan dengan nutrisi yang baik. Tapi kalau kita latihan tidak ada dengan nutrisi yang baik, nanti jadi tipes. Iya, Betul juga. seperti itu, tipes dan mati kita, ya gitu kan. Iya, karena kita Aktivitas fisik. iya, kalau kita nurun sampai berbelas kilo kan efeknya luar biasa di tubuh kita, ya kan. Betul sekali. Kalau kita tidak dengan vitamin suplemen, dengan makanan yang terjamin, ya mati kita. Iya. Kan seperti itu. Itu dia. Jadi yang pastinya harus saling support lah ya. Kita sebagai atlet yang udah latihan, kemudian juga yang pastinya pemerintah daerah juga bisa mensupport agar atlet-atletnya tadi bernutrisi. Gitu. Baik, ada lagi yang mau ditambahkan? Saya berharap Kalbar, atlet-atlet lain mampu mengikuti jejak, bisa juara, bukan seperti saya ya, tapi seperti Daud Jordan, mampu. Kita termotivasi dari beliau, karena kita sangat bersyukur dari 270 juta ya manusia yang ada di Indonesia ini, kita sekarang juara dunia Daud Jordan loh, dari Kalimantan Barat. Wah, itu kebanggaan yang luar biasa untuk kita semua. Makanya saya selalu ingin seperti beliau. Semoga dengan Allah memberi saya kekuatan untuk bisa bersaing di level itu nantinya. Baik, terima kasih Bang Hisar Mawan atau Bang Hisar Pac-Man, The Pac-Man ya, sudah meluangkan waktu juga pada hari ini, sudah berbagi cerita, memberikan motivasi dan juga inspirasi. Dan sekali lagi seperti yang sudah disampaikan tadi, semoga kedepannya segala planningnya, rencananya dalam setiap pertandingan dan laga-laga bisa meraih yang lebih baik dan lebih baik lagi di tingkat dunia. Amin. Baiklah dia buat pendengar dan juga pemirsa. Pada kesempatan hari ini itu tadi ngobrol-ngobrol kita bersama dengan Bang Hisar The Pac-Man, dan kita nanti akan ketemu di episode berikutnya. Saya Yolanda Benedikta dan juga Hisar Mawan pamit undur diri, sampai jumpa.